Yang bahaya sekarang suka baca-baca zodiak. Sama kan? Zodiak itu ramalan atau bukan? Ramalan bintang. Kan namanya begitu tuh. Ramalan bintang. Cek, kumpulin majalah-majalah setahun yang lalu sampai setahun yang sekarang. Itu berulang aja kata-katanya. Yang tadinya dari Capricorn nanti bulan besok dipindahin ke Aries. Yang dari Aries dipindahin, diacak-acak, tapi yang bacanya terjebak dalam hal-hal kesyirikan. Pas baca, oh iya benar. Benar. Yang paling benar apa? Kamu sedang mengalami kesulitan ekonomi. Ya semua juga lagi sulit sekarang Mali. Tapi gara-gara ditulis di situ kan kayaknya gua banget nih. Iya benar, iya benar, iya benar. Padahal hari-harinya pengajian. Padahal datang. Namun masih suka percaya-percaya sama tatayur model seperti ini. Nah apa sih penyebabnya? Ini yang perlu kita ulik. Penyebabnya apa dan bagaimana cara mengatasinya? Ini yang perlu kita pahami. Pertama, penyebab dari seseorang ini ternyata dia itu memproklamirkan dirinya adalah orang hijrah. Namun ternyata palsu. Penyebab pertamanya adalah kekeliruan dalam memahami niat. Satu, kekeliruan dalam memahami niat. Itulah kenapa bab niat ini dibahas dengan sangat komprehensif di dalam kitab-kitab fikih, di dalam kitab-kitab adab dibahas. Karena ada orang yang menampilkan adab yang baik kepada orang yang dia menginginkan sesuatu daripada dirinya. Itu banyak. Pada saat dia ingin proyek kepada orang itu, maka adabnya baik luar biasa. Aduh bapak, ibu, masya Allah silahkan. Mau minum apa, mau gimana, mau begini. Sama bapaknya sendiri gak model begitu. Bapaknya aus Nina, tinggal ke belakang aja pak, ngambil sendiri susah banget. Tapi kalau di luar, itu ya Allah. Sama bosnya di kantor adabnya baik banget. Bahkan kadang-kadang ditunjuk jadi apa? Jadi ketua pengajian di kantornya. Padahal di rumah adabnya kayak anak buahnya Dajjal. Ibunya gak dipeduliin, anaknya dimarah-marahin, pasangannya dizolimin. Dia kemudian apa? Berubah menjadi orang-orang yang beradab pada saat di luar rumah. Maka cek, yang namanya kesolehan seseorang itu bisa dicek dalam 3 tempat. Yang pertama, saat dia dalam keadaan marah. Cek. Orang kalau soleh, dia bisa tenang dalam kemarahan dia. Dia tidak akan ghadab. Ada ghais, ada ghadab. Dan ini bahasa Quran. Ghais itu marah, tapi dia masih bisa kontrol. Ghais. Kalau ghadab itu murka. Kemarahan yang udah gak bisa dikontrol. Sampai-sampai terkadang dia gak tahu apa yang diucapkannya. Ini apa pentingnya memahami ghais dan ghadab? Apa pentingnya? Pentingnya dalam bab fikih tentang talak nanti. Pada saat seseorang laki-laki menjatuhkan talak kepada pasangannya, lihat, ya, ini banyak sekali kami mendapatkan kasus seperti ini. Ustadz, ini saya udah jatuh belum ya talaknya? Atau istrinya yang bertanya, Ustadz, ini saya udah ketalak apa belum ya? Udah ditalak atau belum ya? Kenapa? Iya, waktu itu suami saya dalam keadaan marah. Dan suaminya pun berdalih, saya lagi marah Ustadz. Kan katanya, wah, orang kalau lagi marah, talaknya gak aci. Tahu gak aci? Gak apa namanya tuh? Gak sah. Gak sah. Kalau dulu saya lagi main kecil-kecil kan gitu, gak aci, gak aci, gak aci. Gak sah gitu. Ya, yang tahu kalimat gak aci berarti gak jauh-jauh umurnya sama saya tuh. Kalau yang nggak tahu berarti udah agak jauh tuh, ya kan? Berarti apa? Nggak sah. Kenapa? Lagi marah. Nanti dulu saya bilang. Masalah talak, ingat ini pegang baik-baik, terutama yang laki-laki di sini. Masalah talak, ini hati-hati. Karena talak itu bercandanya aja jadi. Bercanda, talak bisa jatuh. Ana bisa bikin antum jadi cerai sama bini antum. Gimana caranya? Gara-gara main catur, gara-gara main kartu misalnya,
gara-gara main-main yang lain. Misal, saya misalnya lagi main catur nih sama Bone, tadi yang jadi MC, dadakan. Ya. Sama Bone main catur. Lagi main catur, tang. Baru 10 langkah terus saya bilang, Ane menang nih. Kata Bone, nggak mungkin. Antum nggak mungkin, enggak. Kalau Ane menang, antum cerai ya sama bini antum ya. Konteksnya bercanda nggak tuh? Bercanda. Kalau Ane menang, antum cerai ya sama bini antum. Dia bilang, oke katanya. Baik, benar ya, oke. Trek. Saya menang. Jatuh talaknya dia terhadap istrinya. Bercandanya aja jadi. Ini bab talak itu. Jadi jangan sembarangan. Nah pada saat seorang marah, saya tanya, gimana marahnya? Iya, saya lagi keadaan emosi banget Ustadz. Maka saya talak dia lewat WhatsApp. Trek. Saya tapi emosi. Orang kalau lagi emosi, ghadab, murka, nggak bisa nge-WhatsApp. Kalau nge-WhatsApp dia mikir, benar nggak? Kata-katanya, gimana caranya kata-katanya dia paham nih. Begini. Itu nggak dalam keadaan ghadab. Yang nggak jatuh talaknya pada saat dia murka. Murka itu sampai dia kayak kesetanan. Sampai kayak orang kesurupan yang dia nggak tahu kata-katanya apa. Itu baru nggak jatuh talaknya. Tapi kalau dia masih biasa-biasa aja, cuman teriak doang, apalagi lewat WhatsApp, jatuh talaknya. Ini bab itu. Maka kita perlu memahami. Kita kembali lagi. Jangan sampai kita salah atau keliru dalam memahami niat. Karena niat itulah yang akan membawa seseorang ke dalam suatu peristiwa di mana peristiwa ini sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan ini, pelan-pelan. Ya. Yang pertama gara-gara apa? Keliru dalam memahami niat. Ini nomor 1.